Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah produk baru lagi dari Inco ya. Ini adalah router dengan tipenya adalah RT12008. Sepertinya Inco nggak berhenti ya dalam berinovasi. Terbukti dalam beberapa akhir bulan ini dia itu selalu meluncurkan produk-produk barunya. Semoga aja untuk tahun 2021 ini produk untuk cordless-nya yang brushless itu rata-rata udah keluar semua ya. Semoga aja. Oke, jadi ini kenapa kita bahas router lagi nih. Ini menurut saya ini agak gimana ya, untuk posisi dia ini agak beda dengan router-router yang pada umumnya ya. Karena apa ya? Jadi permasalahan sebenarnya seperti ini. Tadinya itu teman-teman saya itu kan pilih router itu tadinya yang pingin yang pakai handle dua tangan ya, pakai handle dua tangan. Dan ternyata untuk faktanya untuk semua router yang model handle tangan dua itu yang pegangannya dua itu wattnya tinggi-tinggi teman-teman ya, itu rata-rata 1600 1800 sampai 2000 watt. Nah dari situ ya tadinya yang pengennya pegang punya tangan handle dua, dan ternyata jatuhnya kepada yang model Teco. Karena apa ya, faktanya memang untuk yang model-model Teco itu wattnya lebih rendah ketimbang yang model kedua tangan seperti ini ya. Jadi ya larinya ke situ. Tapi kelemahannya untuk yang model Teco itu dia nggak bisa naik turun, dan itu untuk bikin mortiser, untuk bikin bobok kayu itu susah sekali. Dan untuk yang Inco ini, dia ini bisa dikatakan agak beda ya. Dia walaupun punya handle tangannya dua ya, dua tangan kanan kiri, dan dia bisa naik turun, dan ternyata wattnya itu nggak menyamai dengan beberapa router yang udah beredar di pasaran ya. Terbukti di sini untuk wattnya dia hanya 1200. Nah ini mungkin jawaban nih untuk teman-teman yang dimana dari dulu pingin router yang punya handle kanan kiri yang bisa naik turun dan wattnya bisa dipakai di 1300. Sepertinya ini adalah jawabannya. Nah oke, kalau begitu langsung aja ya kita akan lihat nih dalam paket penjualannya kita dapetin apa aja. Nah dari boxnya kita bisa lihat ya, di sini udah ada gambaran untuk produknya, dan di sini ada keterangannya router. Ini router bukan untuk wifi ya. Jangan-jangan teman-teman yang belum tahu ya router apa kiranya buat wifi. Ini Inco ada brandnya, dan di sini untuk wattnya udah tertera ya 1200. Ini ada jargonnya industrial, dan ini ada beberapa keterangannya, nggak perlu kita jelasin lagi. Di samping sini ada tipenya. Tipenya mana ya? Oh bukan sebelah sini. Dia tipenya kecil nih kalau Inco. Kita lihat di bagian sini. Nah ini dia ya, ini tipenya adalah RT12008. Kecil sekali jadi nggak kelihatan. Di sini bonus-bonusnya teman-teman bisa lihat ada guide holdernya, ada satu set untuk ukuran. Oh, untuk speknya dia belum bisa sampai 12 mili ya. Dia masih ukuran paling besar 8 mili, dan standar kita pakai 6 mili dan seperempat. Dia ada 3 untuk konverternya. Lalu di sini ada bonus karbon brush, dan di sini ada template guide-nya. Udah itu aja sih. Sepertinya nggak ada lagi yang mesti kita bahas ya. Untuk boxnya udah oke sekali lah. Kita mau lihat isinya itu ada apa aja, langsung kita simak ya dalamnya ada apa aja, kita lihat. Nah ini sepertinya adalah kunci-kunci. Nanti kita bahas ya untuk kunci-kuncinya. Kita lihat dulu di dalam mesinnya ini ada apa aja. Wah cukup berat ya. Nah ini udah habis ya, ini kita ketepikan dulu. Nah ini mesinnya seperti ini teman-teman. Untuk mesinnya kita ketepikan dulu ya. Kita mau lihat dulu dalam boxnya ini. Ini ada berbagai macam bonusnya. Ya ini kita bisa lihat ada apa ini. Ini adalah manual booknya. Ini ada tipenya RT12008. Nggak usah kita baca-baca lagi ya. Lalu ini ada paralel guide-nya yang tadi disebutin di luar ya. Mantep ini, kokoh, platnya tebel ya, berat juga, mantep sih. Oke, yang selanjutnya wis jatuh, nanti kita ambil. Ini ada kuncinya. Ini ada bonus karbon brush-nya. Ini ada guide-nya tadi ya. Apa tadi dia bilang namanya? Ini adalah template guides. Ini fungsinya jarang saya pakai sih. Dan ini apaan ya? Nanti kita bahas, saya nggak tahu ini apa. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke unitnya ya. Nah yang tadi waktu kita unboxing yang saya nggak ngerti itu apa, ini ternyata ini adalah ini untuk stoppernya ya, dipasang di sini. Nanti kita bahas lagi.
Dan untuk koletnya ini saya cari-cari kemana lah, kok cuman ada 2 ya, kan katanya tadi ada 3 ukuran ya, dan ternyata satu itu udah kepasang di mesinnya. Jadi koletnya itu ada untuk ukuran paling besar 8 mili dan 6 mili yang biasa kita pakai, ada lebih kecil lagi 1/4 ya. Dia nggak sampai yang 12 karena dia mungkin untuk wattnya udah disesuaikan ya. Nah, untuk produknya sendiri itu bisa kita lihat ya, untuk spesifikasinya di sini tertera ada brandnya Ingko, router tipenya RT12008 industrial. Untuk wattnya di situ seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya 1200 watt dan RPM-nya 25.000 katanya. Nanti kita akan tes. Dan untuk collet capacity-nya dia ada 3 ukuran, 6 mili, 8 mili dan 1/4. Untuk flange capacity-nya itu naik turunnya yaitu 0 sampai 30 mm. Nah, untuk desainnya ini kalau kita perhatikan ini umum aja ya, masih sama dengan flange router pada umumnya. Ya punya handle kanan kiri, warnanya aja yang membedakan. Ini warnanya ciri khas dari Ingko dan bisa dikatakan dia di sini untuk bentuknya umum aja, nggak ada beda. Yang jelas dari warna udah ciri khas lah ya, Ingko. Nah, sedangkan untuk fitur-fiturnya ini juga udah amat sangat lengkap. Yang pertama di sini tentunya dia bisa naik turun ya. Itu untuk melepas kuncinya itu kita tinggal kita buka aja ke sini. Nah, dia akan bisa naik ya. Nah, jadi dia enaknya kalau kita mau bikin apa ya, slot dari tengah ya, bukan dari pangkal, itu kan kadang kita susah untuk ngelubangin. Ataupun kita mau bikin lubang mortiser ya, kalau dari tengah itu kan sulit kalau pakai yang nggak naik turun. Tapi kalau ini untuk bikin lubang mortiser itu enak aja, tinggal kita mal aja, ditekan dari sini, kita dorong. Nah, itu ya enaknya ya, yang model naik turun seperti ini ketimbang yang model Teko. Nah, fitur selanjutnya ya, selain dia bisa naik turun ya, tentunya dia itu di sini ada settingan untuk stoppernya. Untuk stoppernya itu di sini ada bisa di-adjust ya, mau setinggi apa, dan di sini ada stoppernya itu bisa kita setel tinggi atau rendah. Jadi nggak mungkin langsung kita turunkan ke bawah itu sampai mentok ya. Tentunya kan ada pembatasnya mau setinggi apa sesuai mata bit router bitnya yang kita sesuaikan. Nah, untuk caranya ya, cara mudahnya kalau saya ya, misalkan saya itu mau menurunkan hanya sekitar 2,5 cm. Misalkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, itu teman-teman harus sesuaikan kedalaman berapa keluar router bitnya. Lalu saya itu biasanya setting dulu di sini. Ini bisa juga sebagai micro adjuster ya. Ini diturunkan ke bawah. Nah, misalkan nanti mentoknya mau segini nih turunnya ya. Untuk membatasinya saya itu ini bisa setting mau yang ke mana, yang paling rendah, yang paling tinggi. Kalau saya langsung yang paling tinggi aja karena kita masih butuhnya nggak terlalu dalam. Tapi kalau nanti butuhnya yang terlalu ke bawah, bisa pakai yang paling rendah. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan ya. Dan ininya, ini untuk adjusternya diturunkan sampai mentok seperti ini. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, settingan ininya kita naikkan lagi. Kan dia naik ya. Nah, jadi nanti ketika kita mau turunin dia itu akan terbatas oleh stoppernya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini boleh mau yang mana aja terserah. Jadi untuk settingan naik turun ya, untuk stoppernya itu udah gampang, itu caranya. Oke, lalu fitur selanjutnya ini yang mau saya jelasin lagi. Di sini ada switchnya ya. Switchnya dia udah terbungkus dengan ada seperti karet gitu, mungkin supaya nggak masuk debu, supaya nggak cepat rusak. Dan di bagian mana ya, ini untuk mal template-nya teman-teman bisa pasang di sini. Nah, di sini ya, jadi ini bisa dibatasin, ini dikencengin. Untuk pengunciannya ini ada 3, 1, 2, dan di belakang ada 1 lagi. Oke, untuk fitur-fitur saya rasa ini udah cukup memadai ya, dan lengkap juga lah. Nah, mungkin yang nggak ada di sini adalah variable speed-nya ya. Dan muncul juga pertanyaan nih, variable speed untuk sebuah router itu untuk apa sih? Setahu saya ya, selama ini ya yang saya pakai router itu variable speed-nya nggak kepake juga. Karena dia ini motornya kalau dibikin speed rendah, dia malah kerjanya berat. Ya kalau router ya menurut saya makin kenceng, makin bagus, makin halus. Nah, secara build quality ini juga tidak main-main ya. Kita mulai dari plastiknya dulu ya. Ini udah mantep sekali ya. Tahulah ya, untuk produknya Ingko yang udah pernah pakai, untuk plastiknya itu nggak ada yang ngecewain. Namun di sini untuk penutup dari akriliknya ini sepertinya agak goyang, tapi menurut saya ini nggak mengganggu kinerjanya. Mungkin bisa diganjel atau apa ya, agak longgar dikit, tapi nggak lepas kok. Oke, secara build quality dari plastiknya apa segala macam oke. Dan sekarang kita bahas dari secara keseluruhan ya. Untuk secara keseluruhan tadi untuk base-nya ini untuk parallel gate-nya udah oke sekali. Dan kita sekarang
bahas dari ini, dari base-nya. Untuk dari base-nya ini sejenis magnesium kayaknya ya, magnesium atau aluminium kurang tahu, sepertinya magnesium, yang jelas dia metal dan di sini kokoh sekali. Untuk mekanisme naik turunnya juga itu tadi ya, kalau saya coba itu lembut dan smooth, nggak kaku ya, nggak terpatah-patah waktu kita tekan. Dan di sini bisa kita lihat untuk handlingnya. Untuk handlingnya ini nyaman sekali karena dia udah ada rubber di sini ya. Untuk karetnya itu bertekstur, jadi dia untuk handlingnya itu nyaman sekali dan bentuknya juga pas sekali loh di tangan. Jadi kalau untuk build quality ini udah kokoh sekali. Nah baik, selanjutnya kita akan cek aja ya untuk spesifikasinya. Oke, yang pertama kita mau tes RPM ya. Untuk speknya tadi tertera 25.000 katanya. Gila, bisa tembus 20.000 aja untuk sebuah router ya, bukan trimmer, itu udah mantap sekali. Kita mau tes. 21.000 sekian, udah mantap lah. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk noise ya. Maksimal di 80 aja, halus ya. Nah untuk getarannya ini juga menurut saya enak ya. Sekarang kita akan coba ya. Saya udah sediakan air dalam gelas, kita mau cek untuk getarannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk getarannya juga itu mantap ya, minim sekali. Padahal ini di mejanya nggak begitu kokoh loh, goyang-goyang. Dan untuk getarannya udah enak sekali, mantap ya, nggak kerasa. Nah oke ya, kalau gitu langsung aja kita tes ini produknya. Nah oke baik, langsung saja ya kita coba. Yang pertama kali ini yang bikin saya penasaran, kita mau bikin apa ya, mortiser. Jadi bikin lubang apa untuk purusan. Jadi kita mau coba menggunakan ini sebagai guide-nya, dan nanti kita akan bikin tekniknya itu bikin lubang untuk purusan lah ya. Jadi kita lihat aja ini untuk apanya, untuk router bitnya sih yang nggak terlalu gede ya, karena yang terlalu gede lagi dipakai. Jadi ini kita bikin yang kecil aja. Oke, langsung aja kita tes. Oke, hasilnya bisa kita lihat ya. Ternyata mantap, rapi, dan enak juga ngemakainya. Seperti ini ya. Itu tadi nggak saya mal ya, teman-teman. Kalau memang mau sesuaikan ukurannya ya dibikin garis atau apa gitu supaya rapi. Ini tadi hanya freehand aja, cuman mendemokan aja gimana feelnya. Ternyata mantap. Tinggal ditata aja ya bagian atas bawahnya pakai pahat biar dia petak seperti mortiser beneran. Oh ya, tapi untuk router bitnya jangan yang abal-abal ya. Ini dulu saya beli ini brand apa ya? Nggak tahu sih, nggak ada brandnya. Harganya 100 ribuan dan kualitasnya menurut saya beberapa kali pakai aja. Terus saya ganti ini yang, oh ini Inco ya. Yang Inco ini 200 ribu lebih ya. Dan untuk kualitasnya
menurut saya bisa diandelin. Ya memang nggak sebagus yang harga jutaan sih, tapi menurut saya udah cukup lah. Oke, kita lanjut aja ya untuk testing yang kedua. Kita mau pakai ini nih, mana ya yang bunganya cantik. Ini aja deh. Kayak ini ya. Nah, ini mau kita coba. Kayaknya kurang menarik ya motifnya. Kita ganti yang lebih bagus deh. Kita buat di sebelahnya ya. Oke, langsung kita coba lagi. Moga-moga aja ini motifnya lebih bagus biar kelihatan hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk hasil mortisnya itu yang tadi ya, itu seperti ini. Nah, oke ya, jadi itu tadi untuk hasil tesnya, dan menurut saya ya, saya puas. Dari hasilnya itu gimana ya, bisa dibilang kan udah bekerja dengan baik dan nyaman, dan bisa dikatakan performanya oke. Apalagi ya mau dibilang ya. Untuk minusnya saya rasa belum nemu ya. Ya untuk produknya menurut saya good lah, mantap. Nah untuk harga ya, untuk harga ini, untuk harganya di bawah sejuta, sekitar 950.000 gitu lah ya. Dan menurut saya dengan harga segitu itu nggak keterlaluan, wajar aja untuk harganya. Ya memang nggak murah juga sih, tapi kalau kita bandingkan dengan kualitasnya, ini untuk diajak kerja bisnis serius, ini udah pas sekali ya ketimbang teman-teman beli yang model-model Teko yang seperti saya katakan tadi. Nah itu juga harganya 600-700 ribuan, mungkin nambah dikit bisa dapat ini, dan listriknya yang mungkin terbatas di 1300 itu tadi udah kita cek, hanya beberapa watt aja ya, nggak sampai 1000 juga. Saya rasa itu masih oke, tergantung kayu juga. Dan ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin ada kekurangan silahkan dikoreksi. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.